Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Ibrahim, SAG MPD, Kepala Dinas Al-Islam Kota Banda Aceh, sama sekali mendukung sepenuhnya pelaksanaan Kanun nomor 5 tahun 2016 buat dengan Perwal Kota Banda Aceh nomor 46 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok. Ini merupakan suatu komitmen pemerintah dan masyarakat Kota Banda Aceh untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kawasan tanpa rokok ini penting bagi masyarakat kita karena dengan adanya kawasan tanpa rokok, maka sesuai dengan Kanun nomor 5 tahun 2016, itu memberikan makna kepada kita bahwa kita akan senantiasa memberikan perlindungan kesehatan bagi individu, kelompok, masyarakat untuk menghindarkan mereka dari dampak buruk rokok, baik langsung maupun tidak langsung. Betapa kita menginginkan masyarakat Kota Banda Aceh adalah masyarakat yang sehat, masyarakat yang bersih, masyarakat yang maju, masyarakat yang energik. Maka untuk itu perlu dukungan dari kita semua agar menciptakan lingkungan yang bebas daripada rokok. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa kanun itu diberlakukan? Ini juga merupakan komitmen kita untuk memperkecil angka rokok pemula. Kita tidak ingin mewariskan tabiat buruk kepada anak-anak kita. Kita ingin anak-anak kita tumbuh dengan sehat, dengan harapan yang cerah untuk pembangunan masa depan bangsa dan negara kita. Maka kita ingin menghentikan generasi merokok. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai tokoh masyarakat, mari kita melakukan upaya-upaya yang intensif, upaya-upaya yang sistematik, agar anak cucu kita tidak lagi menjadi perokok. Kenapa? Karena anak cucu kita yang perokok rentan terhadap narkoba, rentan terhadap persoalan-persoalan kesehatan. Bahkan apa yang kita bisa harapkan bagi generasi depan kita yang tidak sehat. Maka memutuskan generasi rokok ini adalah merupakan satu hal yang sangat penting yang patut kita dukung bersama sebagai masyarakat yang sadar akan kesehatan dan juga masyarakat yang menginginkan kemajuan di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kemudian kanun itu juga mengamanahkan kepada kita bagaimana kita bisa membangun kesadaran masyarakat kita terhadap bahaya rokok. Bahaya rokok itu yang pertama sekali berbahaya bagi perokok itu sendiri. Tidak ada baiknya bagi orang yang merokok. Kenapa? Rokok itu adalah orang yang menabung penyakit untuk masa depannya. Semakin banyak merokok, semakin sering menghisap rokok, kemungkinan sakitnya itu akan semakin besar. Berapa banyak penyakit-penyakit yang diakibatkan daripada merokok itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana kita sebagai orang yang diberi Allah kesadaran berpikir, hendaklah ada kesadaran dalam diri kita tentang bahaya terhadap rokok itu terhadap diri kita pribadi. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kamu campakkan dirimu ke dalam kehancuran. Maka wa anfiqu fi sabilillah. Hendaklah kau manfaatkan hartamu itu di jalan agama Allah. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kamu campakkan dirimu ke dalam kerusakan, kehancuran, termasuk merokok ini merusak kesehatan kita. Allah sudah mengingatkan kepada kita, mari kita bangun kesadaran bahwa rokok itu sangat berbahaya bagi diri kita. Yang kedua, bagi anak-anak kita. Wahai orang tua yang punya anak-anak kecil khususnya di rumah, jangan coba-coba merokok di rumah. Kenapa? Rokok itu tidak saja membahayakan bapak sebagai perokok, tetapi juga membahayakan bagi anak-anak kita. Apalagi ada anak-anak yang masih kecil, apalagi bayi. Ini sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan anak-anak kita.
Demikian juga istri kita. Istri yang tidak merokok, tapi suaminya merokok. Itu bahayanya juga dapat mengakibatkan istrinya terserang penyakit. Kenapa? Karena merokok pasif itu 75% lebih berbahaya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita bangun kesadaran tentang bahaya rokok ini. Bagaimana kita semua memahami bahwa rokok itu bukan sesuatu yang baik bagi kita. Walaupun pada hari ini mungkin kita masih bisa tidak tertahan dengan rokok. Masih ada keinginan merokok. Maka paling tidak kita berusaha untuk meminimalisir kebutuhan kita terhadap rokok. Bahkan kita berusaha untuk menghentikan rokok. Cara menghentikan rokok itu tidak susah. Berniat saja, sengaja aku berhenti merokok, karena Allah Ta'ala. Insya Allah selesai urusannya. Ini adalah merupakan komitmen. Bapak Ibu sekalian, mari kita dukung KTR, kawasan tanpa rokok. Kita bersihkan lingkungan kita dari rokok. Dan insya Allah lingkungan kita akan menjadi sehat. Selamat sehat. Mari bersih selalu. Insya Allah kita akan sehat. Dimudahkan Allah dalam beribadah. Dimudahkan Allah dalam beraktivitas. Insya Allah kita akan maju bersama dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.